Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami, GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini Tuhan masih memberikan setiap kita kesempatan untuk beribadah, bertemu kembali meskipun hanya via virtual, tapi kita percaya penyertaan Tuhan, sukacita dari Tuhan tidak mengurangi dari setiap kita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya undang untuk setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang teramat baik untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari Tuhan selalu sertai hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau membawa yang terbaik untukmu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau melihat Tuhan kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Engkau mengerti Tuhan seberapa besar kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami gak akan ada sampai hari ini kalau bukan tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau Tuhan atas setiap ibadah kami ini Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, menyatakan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu yang mengasihi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu yang selalu kasih kekuatan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dari awal katakan dengan segenap hatimu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Yes Lord, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku. Yes Lord, Hadirat kudusmu hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
Engkau sungguh mulia Tuhan. Mulia, mulia, yes Lord. Kau menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Katakan lebih lagi mulia. Mulia, Kau mulia Tuhan. Mulia, Kau penebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Lebih lagi katakan mulia. Mulia, Engkau mulia Tuhan. Mulia, yes Lord. Kau menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang lebih lagi katakan mulia Tuhan. Kau menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Mulia Engkau Tuhan. Mulia, Kau menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Kami mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada
Bapa. Jika kami tadi sudah membawa setiap korban syukur kami Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap penyembahan kami di siang hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau menari-nari, kami mau melompat untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang lebih lagi disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa kita dipilih Tuhan, bisa ada sampai hari ini. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Mari kita angkat pujian, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, amin, segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kegirangan bagi setiap kita. Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya.
Sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, mari saya undang setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan jika kami tadi sudah menari-nari memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami tabur Tuhan akan kami tuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Engkau menemani
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu. Teramat banyak kebaikan-Mu yang harus kami ingat dan kami renungkan. Dan itu akan membuat hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk kebaikan-Mu kami sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian, pengagungan kami berkenan kepada Bapa. Waktunya boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu menyampaikannya. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang umat Tuhan bisa mengerti. Urapilah juga setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga Tuhan kami mengerti, memahaminya, dan boleh mengaplikasikannya dalam perjalanan hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang digembalakan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat New Heart Jakarta. Sangat senang boleh bersahabat dengan Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini kali pertama saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Donald Peter Sinaga, saya dari Kota Tarutung, Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan, mainlah ke Tarutung, identik dengan salib kasih. Percaya, saya kasih makan sebelum pulang, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Cukup sekian perkenalan, hal-hal yang lain nanti kita bisa bicarakan kembali. Pada hari ini saya ingin sharingkan firman Tuhan dengan satu tema, ingat dan jangan pernah lupakan. Ingat dan jangan pernah lupakan. Mazmur pasal 103, ayat 1-5 dan ayat 14, Mazmur 103 ayat 1-5 dan ayat 14. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabmu dan saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur 103 ayat 1-5 tambah ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Ayat yang ke-14 demikian kata firman Tuhan. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya. Bicara soal tema tadi, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat dan jangan pernah lupakan. Saya ingin mulai kita dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang biasa selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Saya agak yakin Bapak Ibu akan setuju dengan saya. Biasanya kita selalu ingat dan sulit melupakan hutang orang kepada kita, bukan? Hutang orang yang kecil pun terkadang kita selalu ingat. Tapi kalau saat yang sama kita juga jujur, seringkali kita gampang melupakan hutang kita kepada orang lain. Yang kedua, apa yang biasa selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Yang kedua, biasanya kita selalu ingat kesalahan orang lain kepada kita. Kesalahan orang itu biasanya selalu kita ingat, Bapak Ibu Saudaraku. Namun saat yang sama, kesalahan kita kepada orang lain rentan untuk kita lupakan, bukan? Kalau Bapak Ibu ada waktu suatu hari jalan-jalan ke Tarutung, maka di salib kasih Tarutung yang dibangun pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dekat salib itu ada satu tulisan yang dikutip dari kata-kata seorang filsuf. Dan tulisan itu berkata begini. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar mengingat kebaikan temannya sekecil apapun dan belajar melupakan kesalahan temannya sebesar apapun. Sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang belajar mengingat kebaikan temannya sekecil apapun. Tapi pada saat yang sama, dia juga belajar melupakan kesalahan temannya sebesar apapun. Tapi faktanya Bapak Ibu, termasuk dalam dunia kekristenan, dalam dunia gereja, ini yang sering terjadi. Seringkali adalah kita lupa kebaikan teman kita yang begitu besar hanya karena kesalahan sepele yang dia lakukan.
Dan saya berharap itu jangan ada di tengah-tengah umat Tuhan GBI Nyuhart. Kalau Bapak Ibu mau, mungkin prinsip ini bisa menolong kita. Bapak Ibu bisa lihat tangan saya ya, bahkan boleh ikuti. Kesalahan orang lain kepada kita, lupakan. Kesalahan kita kepada orang lain, ingat. Kebaikan orang lain kepada kita, ingat. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini prinsip yang penting, maka engkau akan menjadi Kristen yang sehat. Sekali lagi, Kristen yang sehat itu adalah apabila orang lain salah kepadanya, dia belajar melupakan itu. Tapi saat yang sama, ketika dia salah kepada orang lain, dia tidak akan lupakan itu. Dia akan jadikan itu jadi pelajaran. Tapi sebaliknya, kebaikan orang lain kepadanya, itu tidak boleh dia lupakan. Ingat kebaikan yang pernah kau terima dari siapapun. Tapi saat yang sama jangan lupa kebaikanmu kepada orang lain. Jangan kau ingat-ingat, lupakan itu. Maka pada saat itu, engkau sungguh akan melihat anugerah dan berkat Tuhan melimpah bagi kita. Dalam Mazmur pasal 103 ini, Raja Daud akan mengingatkan kita dengan 3 hal yang penting yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Dari ayat 2 yang berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maka prinsip yang pertama yang saya hendak sampaikan buat Bapak Ibu, kita harus ingat dan tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi yang pertama, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan kepada. Salah satu sifat umum manusia adalah dia gampang melupakan yang baik, tapi rentan mengingat yang kurang baik. Dan Raja Daud berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, ingat dan jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu hari saya pernah dapat kesempatan melayani di sebuah kota di Surabaya. Waktu itu pendeta yang memimpin ibadah, Bapak Ibu, berkata seperti ini, mengumumkan bahwa tanggal 31 Desember, nanti kita akan ada kebaktian tutup tahun jam 7 malam. Maka kemudian Bapak Ibu, karena kami sebagai para hamba-hamba Tuhan yang tugas praktek di situ, maka jam 5 sore itu besoknya, maksud saya, kami sudah mulai buka pintu gerbang gereja. Kami mulai siapkan gereja dan saya ingat, sore itu ada seorang ibu yang diantar dengan taksi. Dia sudah pakai tongkat. Dia masuk dan saya antar dia ke tempat duduknya. Karena saya lihat masih jam 5, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Saya coba ajak bicara ibu ini. Lalu saya bicara seperti ini. Ibu, ini kan malam tutup tahun. Biasanya habis pulang dari gereja, nanti jam-jam mungkin 9, apa yang akan ibu lakukan? Dia bilang, nanti biasanya aku akan istirahat Pak Pendeta. Aku akan tertidur. Terus, jam berapa ibu bangun? Oh ya, aku pasti bangun jam 12. Apa yang ibu lakukan? Dia bilangin, aku akan berdoa pada jam itu. Saya bilang, oh puji Tuhan. Terus, apa lagi? Dia bilang, biasanya aku berdoa dari jam 12 malam. Biasanya bisa sampai jam 3 pagi atau sampai jam 4 pagi. Lalu saya bilang begini, sebentar ibu. Karena saya aja calon pendeta, tidak sampai berdoa 3 jam, 4 jam. Malam tutup tahun itu. Apa yang ibu doakan? Tahukah Bapak Ibu? Tiba-tiba dia mengambil sebuah agenda. Pasti Bapak Ibu pernah tahu agenda kan? Agenda yang setiap hari ada tanggal 1 Januari, 2 Januari. Ada tulisan-tulisannya, lembarannya yang bisa kita catat di situ. Lalu dia kasihlah agendanya kepada saya. Pak Pendeta, coba kau baca agenda ini. Apa itu Bu? Coba kau baca. Dan ternyata menarik. Di agenda itu yang saya baca beberapa lembar, dia selalu mencatat setiap hari Bapak Ibu, nats Alkitab yang dia baca. Tertulis di mana, dan nats yang menjadi berkat itu pun dia tulis. Tapi ada yang lebih menarik di bawah. Karena di bawah dia juga tulis topik doaku hari ini. Jadi topik yang khusus dia doakan itu juga dia tulis. Tapi sangat menarik. Di bawah ada lagi tulisan. Jawaban doa yang sudah Tuhan berikan kepadaku untuk kusyukuri. Dan dia mulai tulis. Saya tertarik waktu itu Bapak Ibu pada bulan Februari ketika saya buka lembaran. Ada tulisan di situ berkata begini. Doa yang kunaikkan tentang anakku pada tanggal 3 Januari telah dijawab Tuhan pada hari ini. Dan itu tanggal 2 Februari. Lalu saya berkata, luar biasa Ibu. Jadi apa yang Ibu lakukan? Dia bilang, Pak Pendeta, maka dari jam 12 malam setelah aku berdoa menyembah Tuhan, aku akan mulai membaca buku agendaku itu tanggal 1 Januari terus. Maka aku akan berurai air mata dan berkata, banyak kali kebaikan Tuhan yang sudah kuterima.
Saya terkesima Bapak Ibu, dan jujur saya juga merenung. Karena nggak kita tulisnya. Bukankah banyak kali jawaban doa kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Banyak kali anugerah kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima dalam hidupmu. Kalau saya dapat kesempatan menyaksikannya Bapak Ibu, nggak bisa. Mungkin nggak tahu berapa lama. Saking banyaknya kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan Raja Daud berkata seperti ini. Menjadi prinsip yang pertama. Hai jiwaku, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Buat umat Tuhan di GBI New Heart. Ini pesan Tuhan hari ini. Ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Yang menarik, di ayat 3 sampai ayat 5, Raja Daud mencoba menyebutkan secara detail kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kelihatannya dibilang begini, ayat 3, 4, dan 5, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni kesalahanmu. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sudah menebus hidupmu dari lubang kubur. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang memahkotai engkau. Kalau kau punya pangkat, punya uang, punya jabatan, hai jiwaku, jangan lupa itu kebaikan Tuhan. Bahkan kalau ayat yang kelima, hai jiwaku, jangan kau lupakan kebaikan Tuhan yang memuaskan hasratmu, memuaskan kerinduanmu, bahkan yang terakhir, hai jiwaku, jangan kau lupakan kebaikan Tuhan yang memperbaharui kekuatanmu, sehingga engkau menjadi kuat kembali, seperti burung Raja Wali. Haleluya. Renungan bagi kita. Tolong renungkan sebentar. Ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang tetap kau ingat? Tapi yang kedua, jujur, ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang sering kau lupakan? Tapi pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak kebaikan orang lain yang tetap kau ingat? Dan ada berapa banyak kebaikan orang lain yang sering kau lupakan? Itu menjadi perenungan penting. Kebenaran yang pertama, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, dari ayat 1 dikatakan seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Maka kebenaran yang kedua adalah ingat dan jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan. Kalau yang pertama tadi, ingat jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Maka yang kedua, ingat dan jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan itu. Raja Daud berkata, bagaimana caranya? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai batinku. Dia ulangi lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bagaimana cara dia membalas kebaikan Tuhan? Maka Raja Daud berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa kita beribadah hari ini? Salah satu ekspresi bersyukur dan membalas kebaikan Tuhan. Dengar baik, kalau kau masih sehat hari ini, itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepadamu. Sehat hari ini itu bukan nasib, itu bukan kebetulan, itu bukan untung-untungan. Bahkan saya berkata buat Bapak Ibu, kalau masih hidup hari ini, itu bukan kebetulan. Memang masih ada anugerah Tuhan secara khusus dalam hidupmu. Saya ikut berdoa ketika ibunda dari abang saya, gembala kita Pak Marulam ini sakit. Kami berdoa, menangis, kumpulkan para pendoa di Tarutung. Dan berkata, Tuhan lihat air mata dari hamba-Mu Pak Marulam. Yang rindu Tuhan, Kau beri kesempatan buat ibu kami. Dan luar biasa, Tuhan menjawabnya. Ibu kita sehat kembali. Dan izinkan saya berkata menyapamu Ibu. Ingat, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah kau alami Pak Marulam sekeluarga. Ingat, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, ingat, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya melihat ada orang lain yang bernyanyi memuji Tuhan bermain-main, tepuk tangan pun gak serius, saya berpikir, aduh, dia ini gak ingat bagaimana Tuhan begitu baik kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku, jangan hanya jadi orang yang tahu meminta dan menerima kebaikan Tuhan. Namun pikirkan dan wujudkan sebuah tindakan dari wujud berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Tidak usah kita baca. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya ceritakan saja. Alkitab berkata pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan. Dan di tengah jalan, dari jauh Yesus mendengar ada teriakan. Agak banyak dan memang ada 10 orang yang memanggil dia. Mengapa mereka berteriak dari jauh? Yesus, kasihani kami. Yesus, kasihani kami. Selidik punya selidik. Mereka adalah 10 orang yang kusta. Mereka sudah mendengar tentang Yesus dan mereka tahu Yesus yang bisa menolong mereka.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ketika semua orang menolak mereka, menjauh dari mereka. Ini kata Alkitab. Yesus mendekati mereka. Ini berita baik. Ketika kau ditolak orang, tidak apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah menolak engkau. Ketika kau dijauhi orang, sekali lagi, Yesus tidak menjauhimu. Ketika Yesus mendekati orang-orang kusta itu, dia berkata, pergi, tunjukkan kepada imam. Tunjukkan dirimu kepada imam. Tunjukkan apa yang Tuhan kerjakan bagimu. Dan luar biasa. Mereka pergi. Mereka percaya kata-kata Tuhan Yesus. Imam adalah, Bapak Ibu Saudaraku, perangkat yang zaman dahulu untuk menyatakan seseorang itu sudah sehat atau tidak. Mereka pergi kepada imam, ini kata Alkitab. Di tengah jalan, mereka sembuh. Di tengah jalan, mereka 10 itu sembuh. Dan sangat menarik. Ketika mereka sudah ketemu dengan imam dan dinyatakan sembuh, ada satu cerita Alkitab yang sangat tragis. Ada 9 orang, langsung dia pulang. Dia ketemu keluarganya saking senangnya sudah sembuh. Tapi Alkitab berkata ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Dan ketika ketemu Kristus, dia menangis berteriak berkata, Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus bertanya, mengapa cuma 1? Bukankah mereka 10 itu disembuhkan? Bukankah mereka 10-10-nya doanya dijawab? Mengapa cuma 1 yang tahu berterima kasih? Saya hanya ingin merenung sebentar, Ibu Yudit. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Ini jemaat di GBI Unihart. Lebih banyak di kelompok yang 1 atau di kelompok 9? Apakah mereka di kelompok orang yang tidak tahu berterima kasih yang 9 orang? Ataukah mereka di kelompok yang 1? Orang yang di mata Tuhan tahu berterima kasih. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kau terima? Tolong renungkan pertanyaan ini. Apakah engkau orang yang tahu berterima kasih? Ataukah engkau orang yang tidak tahu berterima kasih? Kalau Bapak Ibu Saudaraku merasa, aku tidak tahu berterima kasih, ngomel terusnya kerjaku bersungut-sungut, segeralah berdoa minta ampun hari ini. Karena itu bukan kehidupan kekristenan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini menjadi sangat penting. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah kau alami, tapi juga ingat membalas kebaikan Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau menyadari diberkati Tuhan, berilah persembahanmu kepada Tuhan. Berilah persembahanmu ke rumah Tuhan. Kenapa? Ucapan syukurmu kepada Dia membalas kebaikan Tuhan yang sudah kau alami. Yang terakhir Bapak Ibu, ingat dan jangan lupa siapa kita sebenarnya. Ayat 14 berkata begini, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sekali lagi, ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Maka yang terakhir, ingat dan jangan pernah lupa. Apa kita? Siapa kita? Apa kita? Siapa kita? Kita hanyalah debu tanah. Raja Daud yang adalah seorang raja yang hebat. Raja yang kaya. Raja yang agung. Raja yang terhormat. Tetap mengingatkan jiwanya akan hal yang teramat penting. Dia berkata, hai jiwaku, kau hanyalah debu. Kau hanyalah debu. Kalau kau jadi raja itu karena kemurahan Tuhan. Adakah jemaat di GBI Unihart yang hari ini berkata, kalau aku punya, itu karena kebaikan Tuhan. Tapi nggak boleh aku sombong. Aku ini hanyalah debu. Orang yang menyadari dirinya hanyalah debu tidak akan pernah sombong dengan apa yang dia bisa. Tidak akan pernah sombong dengan apa yang dia punya. Karena sebanyak apapun yang kau punya sekarang, berlalunya semua ini Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi berkata begini. Contohlah tukang parkir katanya. Walaupun banyak mobil tukang parkir, tapi tukang parkir nggak pernah sombong. Karena dia tahu semua mobil itu hanya titipan kepadanya. Tinggal sebentar lagi pemiliknya datang mengambilnya. Dan dia tidak pernah keberatan ketika mobil itu satu-satu diambil oleh pemiliknya. Hari ini dengar baik. Semua yang kau punya, itu hanyalah titipan Tuhan kepadamu. Jangan pernah sombong dengan barang titipan. Kau boleh cantik hari ini. Orang-orang GBI Unihart boleh cantik. Cantik aku Pak Pendeta. Puji Tuhan. Mungkin kau yang tercantik hari ini. Tapi 30 tahun lagi mungkin kau yang terjelek di ruangan ini. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang perlu disombongkan. Kadang saya bercanda begini. Boleh sombong dengan satu syarat. Kalau kau yakin kau tidak mati, silakan sombong. Tapi kalau tohnya kita bakal mati, apa sih yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Umat Tuhan sekalian.
Mantapkan tekad dalam dirimu untuk menghidupi kebenaran hari ini. Saya ulangi, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, ingat dan jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan itu. Tapi yang ketiga, ingat, jangan pernah lupa siapa kita. Kita hanyalah debu. Ingatkan dirimu terus, kamu hanyalah debu. Sehingga yang ada hanya berlutut, mengucap syukur, memuji Tuhan buat seluruh berkat Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Saya tutup Bapak Ibu. Pada suatu hari saya pernah dapat kesempatan melayani sebuah acara orang Batak di Medan. Namanya Batak Toba Bernatal. Dibuat di sebuah gereja Bapak Ibu, dan saya datang lebih cepat. Dan waktu itu datanglah orang-orang Batak di Medan yang kaya raya. Waduh, mobilnya Alphard, Fortuner, segala macam mobil mahal-mahal. Mereka datang dengan jasnya, dengan kebayanya. Panitia memperkenalkan saya, Bapak Ibu yang berdiri di pintu. Shalom Mamang, shalom. Ini Pak Pendeta yang akan khotbah hari ini. Saya salam mereka, shalom Mamang. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang shalom tapi nggak lihat mukaku. Dalam hatiku, waduh Tuhan, sombong banget orang ini. Ketika saya khotbah, saya bilang, hei orang Batak, jangan pernah sombong. Mobilmu boleh Alphard, mobilmu boleh Fortuner, tapi jangan lupa mobil terakhirmu ambulans, saya bilang. Baru dia nunduk. Boleh gelarmu, orang Batak kan berpendidikan banyak. Gelarmu boleh S1, S2, S3, luar biasa, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, gelar terakhirmu adalah almarhum. Dia mulai diam. Sekali lagi, tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Kiranya anugerah Tuhan besar buat Bapak Ibu Saudaraku. Sangat bahagia boleh menyampaikan kebenaran buat kita. Doaku buat gereja Tuhan ini sungguh menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja dengan hati yang baru untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Saya simpulkan sekali lagi, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat dan jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan. Ingat dan jangan pernah lupa siapa kita. Siapa kita? Kita hanyalah debu tanah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Materaikan kebenaran itu di hati kami semua. Hidupkan itu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup ini menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan Engkau. Selalu ingatkan kami dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yudit dengan hamba-Mu Pak Pendeta Marulam, dengan seluruh pengerja, dengan semua umat Tuhan. Aku mengangkat tanganku buat mereka. Diberkati Tuhan mereka semua. Yang sakit Engkau sungguh sembuhkan. Yang lemah sungguh Engkau kuatkan. Yang susah sungguh Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.